Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, guys, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan memberikan suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Situasi apa dan akibat apa yang akan terjadi di luar dari energi kamu. Karena kali ini saya akan mengambil satu topik membahas tentang seseorang yang telah pergi tanpa ada komunikasi terhadap diri kamu. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Kita akan sama-sama melihat apa sebabnya seseorang tersebut pergi dari diri kamu tanpa ada komunikasi yang dia lakukan. Sakit kali tulangku. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja guys terhadap kartu di depan saya ini. Bagaimana keadaan seseorang ketika diri dia meninggalkan diri kamu tanpa ada suatu komunikasi. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Hermit, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap situasi yang dia rasakan ataupun keadaan yang dia terima untuk saat ini, baik dari sisi pemikiran, dari sisi batin, ataupun dari sisi energi yang dia terima. Situasi yang membuat diri dia benar-benar di dalam suatu rasa kekhawatiran. Bukan hanya situasi kekhawatiran, tetapi situasi kewaspadaan. Kenapa saya mengatakan situasi rasa kekhawatiran ataupun situasi kewaspadaan? Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Seorang pria dewasa yang ingin melangkah untuk kedepannya, tetapi ketika diri dia melangkah, kedua tangan tersebut memegang sesuatu, di mana tangan kanan tersebut memegang tongkat dan tangan kiri memegang lampion. Tongkat dan lampion tersebutlah saya kategorikan sebagai situasi kekhawatiran ataupun situasi kewaspadaan. Kalau saya menarik dari situasi kekhawatiran ataupun situasi kewaspadaan, bisa saja hal tersebut berasal dari sisi
hubungan yang dia lakukan terhadap orang lain, atau bisa saja hal tersebut berasal dari sisi pekerjaan, atau bisa saja berasal dari sisi materi, atau bisa saja dari sisi lain hal kekhawatiran tersebut timbul dari energi yang berada di sekeliling dia. Seakan-akan energi yang timbul dari sekeliling dia ingin membuat diri dia merasa kacau, ingin membuat pemikiran dia merasa berantakan, ingin membuat keadaan dia di dalam posisi ketidaknyamanan, ingin membuat diri dia dari sisi materi tersebut berada di dalam ketidakstabilan. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Hermit ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi dia benar-benar di dalam situasi yang sangat rumit. Sangat rumit, guys. Karena kemunculan kartu The Hermit ini berunsurkan tanah, berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Capricornnya dengan kemunculan kartu The Hermit, mungkin saat ini ada hal yang sedang dia perjuangkan, di mana hal yang sedang dia perjuangkan membuat diri dia merasa waspada. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Taurusnya dengan kemunculan kartu The Hermit, ada salah satu kebodohan yang membuat diri dia merasa khawatir. Mungkin kebodohan ini terletak di dalam perasaan dia, karena ketika bersama dengan diri kamu secara diam-diam, dia melakukan suatu pengkhianatan. Dengan pengkhianatan tersebut, dia pergi terhadap pihak lain. Dengan kepergian dia tersebut, tanpa ada komunikasi. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Virgonya dengan kemunculan kartu The Hermit ini, seseorang saya lihat di dalam energi dia ada yang menuntut. Apakah hal yang dituntut ini berupa sisi kebutuhan atau memang dari sisi tanggung jawab? Kebutuhan dan tanggung jawab inilah yang membuat pemikiran dia selalu waspada. Apakah suatu saat nanti ketika diri saya ingin kembali, atau memang ketika diri saya ingin stuck di dalam satu tempat, energi lama saya akan mencari saya, atau memang energi lama saya akan menuntut saya? Ini dia, guys. Kita lihat kartu di bawah dari The Hermit. Muncul kartu Strength, berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak. 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengkaitkan kemunculan zodiak Aries tersebut dengan kedua kartu ini, bisa saja yang membuat diri dia merasa khawatir, dia sedang berhadapan terhadap satu energi yang memiliki kekuasaan lebih dari kekuasaan dia. Yang dimana satu energi ini ketika memiliki kekuasaan lebih dari kekuasaan dia, telah memperlakukan diri dia seenak-enaknya, telah memberikan diri dia suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut telah mengacaukan dia. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leonya, ada hal yang sedang dia perjuangkan, tetapi ketika diri dia memperjuangkan hal tersebut dan memprioritaskan hal tersebut, justru energi berada di samping dia memberikan respon yang sangat kacau. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya, ketika diri dia merasakan situasi khawatir, dia mengharapkan suatu bantuan dari angel.
Dia mengharapkan situasi tersebut dapat diubah oleh angel agar diri dia bisa menerima kestabilan. Kalau saya tidak menarik dalam ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kartu strength, yang dimana kartu strength ini saya kategorikan suatu unsur kekuatan, dimana kekuatan ini yang seharusnya bersifat positif, tetapi dia pergunakan secara negatif. Kalau saya menarik dari kata negatif, kekuatan tersebut bukan membuat diri dia semakin yakin, tetapi membuat diri dia merasa khawatir. Dengan kata lain, kemunculan kedua kartu ini membuat kondisi dia untuk saat ini berada di dalam situasi yang dimana situasi tersebut sedang dipermainkan oleh satu orang yang memiliki kekuasaan. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Price of the Discs, di mana kemunculan kartu Price of the Discs ini berbicara terhadap satu energi. Apakah satu energi ini sedang mengendalikan atau memang energi dia sedang dikendalikan? Kalau saya menarik dari kata energi dia sedang dikendalikan, bisa saja. Karena ketika diri dia merasa dikendalikan, justru membuat diri dia merasa waspada, merasa khawatir. Kalau saya menarik dari kata mengendalikan, kemungkinan ada satu energi yang dia kendalikan, di mana ketika diri dia mengendalikan satu energi tersebut, justru bukan memberikan diri dia suatu harapan, tetapi memberikan diri dia suatu kekacauan. Kalau saya memberikan satu contoh, ketika manusia ini pergi dari diri kamu, dan kepergian dia tidak memberikan suatu komunikasi terhadap diri kamu tanpa ada kejelasan, mungkin dia sudah mendapatkan pendamping dari diri kamu. Ketika diri dia mendapatkan suatu pendamping, di mana pendamping ini hanya untuk menuntut diri dia agar diri dia memberikan suatu kebutuhan yang sangat luar biasa. Dia ingin mengendalikan, tetapi ketika diri dia mengendalikan, justru orang inilah yang mengendalikan diri dia, guys. Keterbalikannya. Kita lihat kartu di samping dari Price of the Discs. Muncul kartu Judgment. Seseorang yang mengharapkan sesuatu itu dapat diperbaharui. Seseorang yang ingin memperoleh suatu perbaikan. Seseorang yang ingin memperbaiki situasi yang sudah rusak. Dengan kata lain, kartu Judgment ini seakan-akan membuat diri dia mengharapkan situasi pembaharuan. Dia mengharapkan kestabilan. Dia mengharapkan suatu kemakmuran agar diri dia tidak merasa di dalam situasi kacau. Kacau, guys. Mungkin saya tidak tahu ini. Apakah diri kamu hanya untuk melihat dia di sosial media, mencerminkan situasi bahagia, atau memang kebahagiaan yang dia cerminkan di dalam sosial media tersebut hanya untuk memanas-manasi kamu? Saya tidak tahu, tetapi feeling dan perasaan saya menggambarkan dan berbicara terhadap diri dia untuk bulan ini sampai dengan pertengahan tahun ini. Satu permasalahan akan timbul terhadap diri dia, di mana permasalahan itu terletak di dalam materi dan terletak di dalam situasi pengkhianatan. Kita lihat, kamu bisa melihat dengan jelas nanti setiap perkataan yang saya katakan terhadap diri kamu.
akan ada satu energi yang akan dikendalikan, di mana ketika satu energi ini mengendalikan, dia akan melakukan suatu pengkhianatan. Kita lihat nanti guys. Nah, kita lanjut bagaimana kartu di samping Judgment. Muncul kartu Queen of Swords. Seseorang yang memegang pedang, di mana pedang tersebut dia pergunakan untuk memperoleh suatu kekuatan, kemakmuran, kestabilan, kenyamanan, kebahagiaan, semua hal yang dia harapkan harus sesuai dengan ekspektasi dia. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan hal tersebut? Karena Queen of Swords ini seseorang yang memegang pedang. Pedang kalau dipergunakan dan akan dilempar terhadap orang lain, pasti secara tidak langsung ada dua arti. Ingin menusuk dan ingin ditusuk. Ingin menang atau ingin kalah. Itu dia guys. Kamu bisa menelaah sendiri perkataan saya. Ditusuk atau ingin menusuk. Ini dia. Pedang itu ingin dia perbaharui dari kehidupannya. Wow, mantap jiwa. Sudah pergi dari energi kamu tanpa ada komunikasi, menginginkan suatu pembaharuan di dalam kehidupan dia. Sudah pergi meninggalkan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan kamu, tetapi dia menjalankan suatu hubungan di luaran sana. Ketika diri dia menjalankan hubungan tersebut, dia mengharapkan hubungan tersebut dapat menerima kestabilan. Wow, mantap jiwa. What the fuck? Apa-apaan itu? Apa-apaan itu guys? Seseorang memperlakukan diri kamu dengan seenaknya. Ketika memperlakukan diri kamu dengan seenaknya, dia mengharapkan kehidupan dia bisa bahagia dengan orang lain. Wow, alam semesta pun mengerti bagaimana perbuatan yang dia berikan terhadap diri kamu. Dan alam semesta pun mengerti akan kesedihan yang kamu terima. Itu dia. Kehidupan ini 99% tidak ada yang waras. Semuanya gila. Manusia lahir di dalam dunia ini tidak ada yang sehat, semuanya gila. Siapapun itu, semuanya gila, kecuali yang melahirkan diri kamu. Kamu memiliki pasangan dan statusnya masih berkaitan terhadap diri kamu. Bukan pasangan kamu itu menjadi acuan kamu untuk masa depan kamu. Kamu akan menyadari bahwasannya pasangan kamu tersebut merupakan masa depan kamu dan takdir untuk kedepannya ketika diri kamu berada di dalam usia 70 tahun ke atas. Kalau masih di bawah 70 tahun ke bawah, itu belum dikategorikan sebagai takdir kepada diri kamu. Belum. Kita lanjut guys, terhadap kartu di bagian ketiga. Muncul kartu ini. Seseorang yang untuk kedepannya akan muncul ke dalam permukaan seseorang yang penuh dengan rasa kesombongan. Yang dimana rasa kesombongan ini akan mempertunjukkan siapa yang lebih berkuasa dan siapa yang harus dikendalikan. Kita lihat kartu di sampingnya. Muncul kartu ini. Yang hanya bisa berandai-andai, yang hanya bisa bermimpi, yang hanya bisa berhayal. Dengan kategori kemunculan kedua kartu ini, apabila saya kaitkan, seseorang
akan dihadapkan terhadap satu energi, di mana satu energi ini memperlakukan seseorang di luar dari energi dia di dalam situasi kekacauan. Dari situasi kekacauan tersebut, satu energi ini hanya bisa berharap agar bisa keluar dari situasi tersebut dan dia menginginkan suatu pembaharuan. Kita lihat kartu terakhirnya, muncul kartu The Temperance. Kartu yang berbicara terhadap bantuan dari angel, kartu yang berbicara angel akan mempertunjukkan siapa orang yang akan mengendalikan diri dia. Wow, what the fuck, mengharapkan angel untuk membantu diri dia. Luar biasa. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan di mana satu kesimpulan tersebut sangat sederhana dan sangat simpel. Cukup 3 kartu ini menggambarkan situasi keadaan dia untuk saat ini sedang merasakan situasi kekhawatiran, di mana kekhawatiran tersebut dia mengharapkan bantuan angel agar angel bisa memberikan diri dia kestabilan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.